Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan biaya produksi pertanian. Berikut ini adalah table of contents yang nantinya akan dijabarkan oleh kelompok 9. Yang pertama ada pengertian biaya produksi dalam ekonomi pertanian yang akan dijabarkan oleh Miftah Hayatun Nupus. Yang kedua ada biaya produksi jangka pendek dalam pertanian atau short run cost yang akan dijabarkan oleh Ashfalola Kamela. Yang ketiga ada opportunity cost dalam ekonomi pertanian yang akan dibahas oleh saya sendiri, Desyani Septiola. Dan yang terakhir adalah biaya produksi jangka panjang yang akan dibahas oleh Melida Alfira. Yang pertama, pengertian biaya produksi dalam ekonomi pertanian. Pengertian biaya produksi. Nah, sebelum mengetahui secara keseluruhan terkait apa itu biaya produksi, kita harus mengetahui apa itu biaya dan produksi itu sendiri. Biaya itu sendiri merupakan sebuah pengeluaran ekonomis yang dibutuhkan untuk melakukan perhitungan dalam proses produksi. Sedangkan produksi adalah sebuah kegiatan untuk melakukan pengadaan suatu barang dan bisa juga berupa jasa yang bisa dijual kembali dan menghasilkan laba atau keuntungan. Nah, dalam proses produksi tentunya sebuah perusahaan harus membutuhkan biaya untuk membeli bahan baku, membeli peralatan produksi, mesin, gaji karyawan, dan juga yang lainnya. Jadi, biaya produksi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan atau dilakukan ketika sedang dalam proses produksi. Nah, menurut M. Narafin tahun 2009, biaya produksi merupakan seluruh biaya yang berkaitan dengan barang yang dihasilkan, di mana di dalamnya termasuk unsur biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Di dalam usaha pertanian, yang dimaksud biaya produksi adalah modal yang harus dikeluarkan untuk berusaha di bidang pertanian, dari persiapan hingga pasca panen. Biaya produksi itu sendiri terdiri dari biaya sarana produksi, yaitu biaya pupuk, biaya pestisida, biaya tenaga kerja, dan biaya penyusutan alat. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa biaya produksi adalah biaya-biaya atau total biaya yang dikeluarkan guna menghasilkan suatu barang atau produk yang selanjutnya akan dijual. Selanjutnya ada macam biaya produksi. Menurut Mubianto, tahun 1972, pendapatan dihitung dengan jalan mengurangi penerimaan dengan biaya produksi. Nah, macam biaya produksi yang dikeluarkan meliputi biaya implisit dan juga biaya eksplisit. Yang pertama ada biaya implisit. Biaya implisit merupakan biaya yang tidak dikeluarkan secara langsung atau yang tidak benar-benar dikeluarkan dalam kegiatan usaha tani. Walaupun biaya ini tidak benar-benar dikeluarkan, namun perlu dimasukkan ke dalam perhitungan, seperti contohnya tenaga kerja dalam keluarga, biaya benih, biaya lahan sendiri, dan juga bunga modal. Nah, yang kedua ada biaya eksplisit. Biaya eksplisit merupakan biaya yang terlihat secara fisik, misalnya berupa uang atau barang yang dikeluarkan secara langsung dalam kegiatan usaha tani, seperti tenaga kerja luar keluarga, obat-obatan, dan juga penyusutan alat. Bahasan yang selanjutnya adalah biaya produksi jangka pendek atau short run cost. Biaya jangka pendek dalam jangka pendek perusahaan selama prosesnya dapat menambah salah satu faktor produksi, sedangkan faktor-faktor produksi produk lainnya konstan. Ini artinya sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah. Jadi pada jangka pendek ada biaya produksi yang sifatnya tetap dan ada biaya yang dapat diubah. Dalam jangka pendek, biaya produksi terdiri dari biaya tetap, biaya variabel,
biaya total, biaya rata-rata, dan biaya marginal. 1. Biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap merupakan biaya yang dalam kurun waktu tertentu jumlahnya tetap dan tidak berubah. Biaya ini tidak tergantung dari banyak sedikitnya barang atau output yang dihasilkan. Misalnya biaya gaji pegawai tetap, manajer, sewa tanah, penyusutan mesin, dan bunga pinjaman bank. Biaya tetap ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, biaya tetap total atau total fixed cost, merupakan jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan dalam jumlah tetap dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, ada biaya tetap rata-rata atau average fixed cost, merupakan biaya tetap yang dibebankan pada setiap satuan output yang dihasilkan. AFC merupakan hasil bagi antara jumlah total biaya tetap TFC yang dikeluarkan dalam kegiatan produksi dengan jumlah barang dan jasa Q yang dihasilkan. AFC dapat dinyatakan dengan rumus AFC sama dengan TFC per Q. Selanjutnya ada biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel merupakan pengeluaran yang jumlahnya tidak tetap atau berubah-ubah sesuai dengan jumlah output yang dihasilkan. Dalam hal ini, semakin banyak jumlah produk yang dihasilkan, semakin besar pula biaya variabelnya. Misalnya biaya bahan baku, bahan pembantu, bahan bakar, dan upah tenaga kerja langsung. Biaya variabel ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu A. Biaya variabel total atau total variable cost, yang merupakan seluruh biaya yang harus dikeluarkan selama masa produksi output dalam jumlah tertentu. B. Biaya variabel rata-rata atau average variable cost, merupakan biaya variabel yang dikeluarkan untuk setiap unit output. Biaya variabel rata-rata ini dapat dinyatakan melalui persamaan AVC sama dengan TFC per Q. Selanjutnya ada biaya total atau total cost. Biaya total merupakan jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi semua output, baik barang maupun jasa. Biaya ini dapat dihitung dengan menjumlahkan biaya tetap total dengan biaya variabel total, sehingga dapat dirumuskan sebagai TC sama dengan FC plus VC. Yang selanjutnya, biaya rata-rata atau average cost. Biaya rata-rata merupakan biaya total yang dikeluarkan untuk setiap unit output. Karena biaya dalam jangka pendek dirumuskan dengan TC sama dengan FC plus VC, maka biaya rata-ratanya atau average cost akan sama dengan biaya tetap rata-rata atau average fixed cost ditambah biaya variabel rata-rata atau average variable cost, atau bisa dirumuskan dengan AC sama dengan AFC ditambah AVC, atau TC per Q sama dengan FC per Q ditambah VC per Q, di mana AC adalah biaya rata-rata, AFC adalah biaya tetap rata-rata, dan AVC adalah biaya variabel rata-rata. Biaya marginal atau marginal cost. Biaya marginal merupakan kenaikan dari biaya total yang diakibatkan oleh diproduksinya tambahan satu unit output. Marginalitas merupakan konsep ekonomi yang dirancang untuk membantu para manajer memaksimalisasi laba. Biaya produksi untuk satu unit tambahan akan berbeda-beda pada saat jumlah produk semakin meningkat. Biasanya biaya ini akan menurun bila semakin banyak produk yang dihasilkan dan dijual habis sampai pada titik tertentu. Ketika batas kapasitas produksi dicapai, maka akan semakin sulit untuk mempertahankan kenaikan produksi. Biaya marginal sedikit demi sedikit akan mulai meningkat lagi bila kekurangan kapasitas produksi semakin besar. Biaya marginal atau marginal cost dapat dirumuskan dengan MC sama dengan delta TC per delta Q, atau MC sama dengan TC 2 dikurang TC1 per Q2 min Q1. MC sama dengan DTC per DQ. Hubungan di antara biaya total, biaya tetap, dan biaya variabel
apabila digambarkan dalam bentuk grafik akan terlihat sebagai gambar yang ada di dalam PowerPoint. Dari grafik tersebut terdapat beberapa poin yang dapat dipahami, yaitu poin pertama, garis biaya tetap atau fixed cost mendatar yang menunjukkan bahwa biaya tetap tidak bergantung pada jumlah produksi yang dilakukan. Dengan garis biaya tetap yang berposisi di atas nilai 0, berarti ada biaya tetap yang harus ditanggung. Poin kedua, garis biaya variabel atau variable cost menunjukkan biaya yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan sejumlah tertentu output. Biaya variabel dimulai dari angka 0 dan terus meningkat yang menunjukkan bahwa ketika tidak berproduksi maka tidak ada biaya variabel yang dikeluarkan. Namun, semakin besar biaya variabel menunjukkan semakin besar output yang dihasilkan. Poin ketiga, garis biaya total sejajar dengan garis biaya variabel, serta garis biaya total tidak dimulai dari 0, namun pada titik biaya tetap sama dengan 0 dan garis biaya total terus mengalami peningkatan sesuai dengan peningkatan biaya variabel. Hal ini menunjukkan bahwa biaya total berasal dari biaya tetap dan biaya variabel. Karena biaya tetap tidak berubah, yang menentukan besar ataupun kecil biaya total dalam jangka pendek yaitu dari perubahan biaya variabel. Biaya-biaya di atas dalam teori biaya produksi dapat dihubungkan dengan kurva-kurva biaya yang seperti pada gambar PowerPoint. Kurva AVC terus menurun berbentuk garis asimtot pada sumber vertikal dan horizontal. Kurva AVC awalnya mengalami penurunan hingga pada titik minimumnya. Titik minimum ini terjadi pada kondisi AP maksimum. Selanjutnya, kurva AVC mengalami peningkatan hingga mendekati kurva AC, tetapi kurva AVC dan AC tidak bersentuhan karena kurva AFC mengalami penurunan terus-menerus. Tidak jauh berbeda dari kurva AVC, kurva AC mengalami hal serupa. Pada mulanya mengalami penurunan hingga mencapai titik minimum. Selanjutnya, kurva AC mengalami kenaikan. Kurva MC pada awalnya juga menurun sampai mencapai minimum. Selanjutnya, kurva MC naik dan memotong kurva ACP, ACV, dan AC pada keduanya minimum. Setelah itu, titik itu nilai MC lebih besar dari nilai AC dan AVC. Di slide ini ditampilkan contoh bentuk-bentuk kurva, yaitu bentuk kurva biaya marginal dan bentuk kurva biaya rata-rata. Bentuk kurva biaya marginal. Proses produksi sebagian besar bisnis pada akhirnya menghasilkan produk marginal tenaga kerja yang berkurang dan produk modal marginal berkurang, yang berarti bahwa sebagian besar bisnis mencapai titik produksi di mana setiap unit tambahan tenaga kerja atau modal tidak berguna seperti yang datang sebelumnya. Setelah produk marginal yang semakin berkurang tercapai, biaya marginal untuk memproduksi setiap unit tambahan akan lebih besar daripada biaya marginal dari unit sebelumnya. Dengan kata lain, kurva biaya marginal untuk sebagian besar proses produksi pada akhirnya akan miring ke atas seperti yang ditunjukkan di sini. Yang kedua, bentuk kurva biaya rata-rata. Karena biaya rata-rata termasuk biaya tetap, tetapi biaya marginal tidak, pada umumnya biaya rata-rata lebih besar daripada biaya marginal pada jumlah produksi kecil. Ini menyiratkan bahwa biaya rata-rata umumnya mengambil bentuk tipe U, karena biaya rata-rata akan menurun dalam kuantitas selama biaya marginal kurang dari biaya rata-rata, tetapi kemudian akan mulai meningkat dalam jumlah ketika biaya marginal menjadi lebih besar dari biaya rata-rata. Hubungan ini juga mengimplikasikan bahwa biaya rata-rata dan biaya marginal berpotongan pada minimum kurva biaya rata-rata. Hal ini karena biaya rata-rata dan biaya marginal menjadi satu ketika biaya rata-rata telah mengalami penurunan tetapi belum mulai meningkat. Selanjutnya adalah opportunity cost dalam ekonomi pertanian.
Secara sederhana, biaya peluang atau opportunity cost atau yang biasa dikenal dengan biaya alternatif adalah biaya yang timbul karena hilangnya kesempatan akibat dari pemenuhan suatu kebutuhan yang lain. Selain itu, biaya alternatif ini berfungsi sebagai tolak ukur dari biaya ekonomi yang harus dikeluarkan dalam rangka memproduksi suatu barang atau jasa tertentu dalam kaitannya dengan alternatif lain yang harus dikorbankan. Misalnya, jika lebih banyak sumber daya digunakan untuk memproduksi makanan, akan lebih sedikit sumber daya yang digunakan untuk memproduksi minuman. Biaya peluang muncul karena adanya pilihan yang dilakukan individu-individu, perusahaan, dan masyarakat atas kelangkaan yang dihadapi. Adapun opportunity cost menurut para ahli yaitu Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus yang mengatakan bahwa keputusan memilih biaya peluang karena memilih satu hal dalam dunia kelangkaan berarti menyerahkan sesuatu yang lain. Biaya peluang adalah nilai barang atau jasa yang paling berharga yang hilang. Beberapa biaya terkadang tersembunyi seperti kehilangan kesempatan untuk menggunakan input di berbagai cara. Misalnya, menggunakan waktu kerja dalam menjalankan usaha sendiri, sama artinya melepaskan kesempatan lain untuk mendapatkan pekerjaan dari pekerjaan lain. Konsep biaya peluang ini adalah bahasan sentral dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi selalu mempertimbangkan biaya peluang dari setiap keputusan dalam memenuhi kebutuhan atau melakukan kegiatan ekonomi. Selanjutnya adalah biaya produksi jangka panjang. Biaya produksi jangka panjang menggunakan dua faktor produksi, yaitu modal dan sumber daya manusia. Biaya produksi jangka panjang berbeda dengan biaya produksi jangka pendek. Hal ini dikarenakan keterkaitan dalam kondisi perusahaan bahwa terdapat asumsi dalam teori biaya produksi jangka pendek. Perbedaan jangka pendek dengan jangka panjang adalah pada jangka panjang tidak ada kondisi yang membatasi penggunaan input. Dalam jangka panjang, semua input atau dalam hal ini faktor produksi bebas ditambah, dikurangi sesuai dengan kemampuan perusahaan. Dengan pasar persaingan sempurna, produsen atau perusahaan mempunyai kebebasan untuk dapat keluar masuk pasar. Biaya produksi jangka panjang merupakan total input atau faktor produksi yang digunakan secara variabel. Oleh karena itu, semua input atau faktor produksi yang digunakan dapat ditambah atau dikurangi dengan berdasarkan rumus biaya produksi jangka panjang, yaitu long total cost sama dengan long variable cost. Selanjutnya adalah teorema amplop atau envelope theorem. Teorema ini dilakukan untuk perhitungan biaya rata-rata jangka panjang. Dalam perhitungan biaya rata-rata jangka panjang atau long average cost, harus meninjau biaya rata-rata dalam jangka pendek. Berikut terdapat kurva terkait teori ini. Pemisalan dalam kurva kita anggap perusahaan mempunyai 3 pilihan produksi yang dimiliki. Yang pertama yaitu berproduksi dengan pabrik kecil, yang kedua berproduksi dengan pabrik ukuran sedang, dan yang terakhir berproduksi dengan pabrik ukuran besar. Kita anggap produsen atau perusahaan membuat keputusan berupa perkiraan kuantitas barang yang dapat membeberkan keuntungan maksimum. Q1 merupakan jumlah yang harus diproduksi. Pabrik yang dipilih oleh produsen yaitu pabrik yang kecil agar biaya rata-rata dalam jangka pendeknya paling kecil berdasarkan jumlah yang ingin diproduksi. Biaya rata-rata produksi dari pabrik kecil yaitu sebesar SAC1 atau yang ada di kurva dengan list warna merah. Garis SAC2 dan SAC3 juga merupakan pemisalan dalam perhitungan. Namun, nyatanya yang dapat digunakan adalah SAC1 karena biaya produksi rata-ratanya paling kecil atau pada posisi Y3. Skala produksi sepanjang SAC1, SAC2, dan SAC3 merupakan bentuk dari long average cost atau biaya produksi jangka panjang. Jangka panjangnya adalah periode di mana tidak ada lag faktor produksi yang bersifat tetap
Ada dua konsekuensi kondisi yang terjadi dalam jangka panjang. Yang pertama, perusahaan bisa meningkatkan ataupun mengurangi skala operasi produksi. Yang kedua, bebas keluar masuk dalam industri atau pasar. Perusahaan lama dapat keluar dari industri tersebut bila merasa bisnisnya tidak lagi menghasilkan laba. Sebaliknya, jika perusahaan baru memasuki pasar, kemudian merasakan bisnis dalam pasar tidak memberikan laba, maka dia dapat keluar dari pasar. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai biaya produksi pertanian. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.